Habis ini mau makan nasi apa roti-roti? Ente coba lagi di Naam. Sambil nunggu beliau perlu sabar ya. Karena internet di Kota Tarim itu seperti di tahun 45. Nah, ini Said Usama sudah masuk. Fadhal Habib. Bergabung Habib. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alas salamah. Naam. Halo. Eh, Bentar Habib. Nah, gimana Habib? ya, bismillah kita lanjut. Sampai mana tadi? Nah, kita lanjut Kadi nyampe habis duhur Habib. Habis duhur Habib Ali Masyhur, beliau duduk di masjid jami kalau nggak ada acara, beliau melayani kesah keluh seperti antum katakan, walaupun itu aslinya adalah keluh kesah. Nah, bahasa tarimnya itu. Terus gimana? Terus gimana? Ana buat bahasa sini nanti. Bahasa tarimnya kesah keluh. Makus. Terus gimana? Gimana Habib? Bahasanya makus. Nah, Nah, Habib, yes. Habib, Ya. Habib. Nah, marhaba. Karena ini tentang guru mulia kita Habib Ali Masyhur, saya kepingin hadiahnya bukan dari saya, tapi hadiahnya dari antum. Anak kepingin antum ngirimkan sesuatu dari Kota Tarim, 3 atau 4 Habib, apapun itu berbentuk hadiah dari Kota Tarim. Antum kirimkan ke Ana, nanti Ana akan tanyakan kepada teman-teman. Mereka sekarang ini nyatet Habib. Mereka ini Masya Allah semangat untuk mencatat mereka tentang Habib Ali Masyhur ini, dicatat dalam buku mereka. Jadi tolong teman-teman nanti dicatat apa yang kita terangkan ini, dicatat. Kemudian setelah dicatat, di situ di tag kita dan juga Instagramnya Said Usama apa yang dicatat. Insya Allah nanti kita akan berikan pertanyaan seputar sosok guru mulia Habib Ali Masyhur dan hadiahnya langsung dari Kota Tarim. Jadi dari Kota Tarim dikirim ke kita, nanti kita akan berikan hadiah kepada mereka. Siap Habib? Insya Allah.
Nah, jadi teman-teman dicatat apa yang di lab sekarang, dicatat yang bagus, yang rapi, kemudian di tag ya, dan jangan lupa di follow di Instagramnya Said Usama biar lebih barokah, paham ya? Biar lebih barokah, di follow dan juga dicatat itu, kemudian di tag ya, di tag Instagram saya dan juga Instagram Said Usama. Nanti kita akan berikan pertanyaan kepada teman-teman seputar guru mulia kita Al Habib Ali Masyhur. Nah, kita mulai Habib. Hadiahnya berarti dari Kota Tarim. Kalau bisa tentang Tarim juga. Hah? Nah, bismillah Habib. Nah, jadi pernah juga pada tahun-tahun sebelumnya Habib Masyhur menghadiri 3 majelis yang bersamaan dalam satu waktu. Ya, ini seperti tadi itu acara akad nikah 3 tempat dihadirin semua. Jadi untuk menjaga undangan dari saudara muslim, beliau menghadiri akad nikah yang pertama, kemudian yang kedua, kemudian yang ketiga. Dan juga pada hari Ahad, kita masih di hari Ahad tadi. Hari Ahad setelah menghadiri undangan-undangan seperti itu, beliau kembali ke rumah setelah sholat asar. Kemudian hari Ahad biasanya pada waktu asar di situ ada acara lamaran di Kota Tarim. Karena juga ahli Tarim di bab lamaran mereka menjaga supaya para ulama, para salihin hadir di lamaran tersebut. Baik itu saudaranya, baik itu putrinya, baik itu yang lainnya. Lamaran jadi acara lamaran. Jadi misalkan ada yang meminang seorang wanita, itu ayahnya meminta Habib Masyhur untuk hadir di rumahnya untuk membacakan kitabun niat, niat di dalam nikah. Karena di situ Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran mengumpulkan niat-niat di dalam menikah. Nah, di situ dibacakan oleh Habib Ali Masyhur, dan ahli Tarim berusaha untuk supaya para ulama, khususnya sosok seperti Al Habib Ali Masyhur, dijaga. Bahkan kapan waktu yang luang selain hari Ahad, selain hari yang misalkan pada hari Ahad itu sudah ada yang dari sebelumnya, seminggu sebelumnya atau 2 minggu sebelumnya sudah meminta jadwal untuk dihadirin oleh Habib Ali Masyhur. Kebanyakan yang kosong. Kegiatannya pertama ya qasidah sambil menunggu tamu. Ya, yang tentunya qasidah-qasidahnya dengan qasidah salafus saleh yang tentang farah, tentang sesuatu yang bukan qasidah di lamaran, dibaca qasidah waktu meninggal. Nah, jadi qasidah ada nggak pengalaman? Pernah terjadi. Gimana? Nanti terlalu panjang, nanti waktunya tidak cukup. Nggak apa-apa, cukup. Antum kan udah antum agak kosong. Nah, antum biasanya menemani Habib Masyhur. Iya, kosong, antum kosong, harus kosong. Kirain gosong tadi. Oh, bukan gosong, Beb. Aduh. Ya apa orang Tarim lupa bahasa Indonesia ini. Beb. Keke tadi. Kan, jadi keke. Kalau keke itu artinya bahasa Tarim, kaifa, keke. Kalau bahasa Maduranya keke, keke, Beb. Keke itu. Tapi kebanyakan itu ahli sewon yang menggunakan. Apa itu keke? Iya. Nah, apa namanya? Jadi di dalam lamaran ahli Tarim kebanyakan yaitu tadi membuka acaranya dengan baca qasidah salafus salihin yang berkaitan tentang acara akad nikah, yaitu dengan kegembiraan di dalam makna bait-bait syair yang dibacakan. Kemudian setelah beberapa syair yang dibacakan, maka
dari keluarga yang laki untuk mengucapkan kalimat pinangannya tadi, khutbahnya tadi. Kemudian disambut juga oleh keluarga yang wanita. Barulah di situ dibacakan niat nikah. Itu niatnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran tadi itu. Setelah itu diratipin Fatihah supaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan sampai ke marhaba. Nah, mungkin Habib, untuk teman-teman ini Habib Usama ini sangat detail sekali mengetahui tentang acara-acara pernikahan di Kota Tarim. Sangat detail sekali karena beliau selalu mengiringi Habib Ali Masyhur. Tapi supaya kita nggak kehilangan waktu emas Habib, nanti kita akan kepingin satu saat live lagi dengan antum mengenai tentang khusus pernikahan di Kota Tarim. Kenapa kok pengantin laki dipacari kakinya apa nanti, supaya lebih waktu Habib lebih fokus kepada Habib Ali Masyhur. Nah, bagaimana Habib Ali Masyhur? Nah. Nah, jadi setelah asar biasanya hari Ahad, terkadang pada hari Ahad tersebut ada acara yang seperti tadi, lamaran itu 2 atau 3, bahkan pernah sampai 4. Dari ba'dal asar sampai sebelum maghrib hari Ahad full acara lamaran. Ada juga jenazah, ada juga khatmul Quran. Nah, beliau mengusahakan dirinya untuk menghadiri semua majelis tersebut. Itu kalau khatmul Quran di mana biasanya? Di makam atau khatmul Quran biasanya ada yang meninggal dari ahli Tarim tapi meninggalnya di luar kota Tarim, seperti misalkan di Jeddah, di Abu Dhabi, maka keluarganya yang di sini membuat khataman Al-Quran di rumahnya atau di masjid. Nah, seperti Habib Salim Syadhi. Itu adalah adat. Nah, itu adalah adatnya ahli Tarim seperti itu. Kemudian yang disebut dengan acara azza, yakni takziah. Kemudian waktu maghrib, beliau salat maghrib di Masjid Jami' Tarim. Jadi dari subuh beliau mengimamkan, kemudian fajar dan zuhur, kemudian maghrib. Karena biasanya kalau asar beliau di murabba'nya Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Hari-harinya yaitu seperti hari Senin, tasjil nasab Sadah Bani Alawi. Itu setiap hari Senin asar sampai sebelum maghrib. Hari Minggu tadi. Nah, hari Minggu kita masih hari Minggu di maghrib beliau nyolati. Jadi beliau kebanyakan ngimami di masjid di Masjid Jami' itu subuh, zuhur, apalagi ya, Habib? Maghrib. Nah, isya'nya di Dar Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam. Di rumahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam. Belakangnya Masjid Ba'alawi. Ya, depan kiblatnya Masjid Ba'alawi, belakangnya Masjid Segaf. Jadi dikatakan masjid di antara Masjid Segaf dan Masjid Ba'alawi itu adalah rumahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Mugaddam. Kemudian setelah salat maghrib, masyhur biasanya hizbul Quran, baca Al-Quran berapa juz, kemudian bangun, perjalanan dari Masjid Jami' ke Darul Faqih. Dulu beliau tidak mau naik kendaraan, beliau jalan kaki karena membaca Ratibul Haddad di perjalanan itu. Beliau membaca Ratibul Haddad. Yaitu Ratibul Haddadnya setelah bangun dari hizbul Quran di Masjid Jami', beliau keluar dari pintu Masjid Jami' ratib Fatihah untuk Ratibul Haddad. Baca Ratibul Haddad sambil jalan pelan-pelan menuju Darul Faqih membaca Ratibul Haddad. Habib, ada video yang nyebar Habib Ali Masyhur jalan sendirian. Itu kapan itu, Habib? Itu wallahu a'lam, ana kurang tahu ya. Yang jelas itu adalah setelah salat fajar di Masjid Jami' Tarim. Ya. Kemudian beliau jalan habis maghrib menuju habis isya, Habib ya. Ba'dal maghrib wala isya yang baca rotib. Itu setelah salat maghrib tadi membaca berapa juz Al-Quran, 1 juz, 1 juz setengah hizbul Quran, karena tertib di masjid-masjid Kota Tarim
adalah Hizbul Quran dari zamannya gurunya Faqih Muqaddam Syekh Salim bin Fadl Ba Fadl. Nah, itu masih ada sampai sekarang. Jadi Habib Masyhur setelah bangun dari Hizbul Quran tadi di Masjid Jami', beliau membaca Ratibul Haddad di perjalanan beliau dari Masjid Jami' menuju ke Darul Faqih. Nyampe Darul di Faqih Darul membaca Faqih dua apa kitab. Ada malam Ahad itu dibaca dua kitab. Yaitu pertama membaca kitab, sudah banyak sebenarnya dari sebelum tahun-tahun yang dahulu sudah banyak kitab-kitab yang dihatamkan oleh Habib Ali Masyhur di majelis tersebut. Akan tetapi yang akhir yaitu adalah membaca kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali. Itu sampai azan Isya. Setelah azan Isya, beliau lanjutkan lagi mengajar ilmu fikih di dalam kitab Al-Muhadzab di dalam madhab Syafi'i. Nah, jadi bahkan setelah salat Isya di Darul Faqih, biasanya pada malam Ahad berapa tahun yang lalu beliau lanjut lagi dengan pelajaran, itu sudah jam 8 lebih malam. Beliau lanjut lagi untuk membaca kitab di dalam ilmu falak. Nah, akan tetapi ada perubahan waktu menuju hari Senin malam, menuju hari hari Ahad, yaitu Ahad malam Senin, benar. Yang aslinya dulu dibaca pada hari Sabtu malam Ahad di dalam ilmu falak. Nah, biasanya juga beliau kalau misalkan darasnya sebentar, biasanya di situ ada acara tasabih di pemakaman Zambal. Jadi kalau ada yang meninggal, di sini namanya tasabih itu adalah, kalau kita di Indonesia namanya tahlil ya. Tahlilan. Kalau di sini dinamakan tahlil, kalau di sana dinamakan tahlil, di sini di Tarim yang dibaca adalah tasabih namanya. Nah, ini dibaca di atas kuburnya di pemakaman Zambal atau di Kuret. Nah, di situ Habib Masyhur biasanya menghadiri tasabih tersebut. Kapan itu? Kapan tuh? Itu ba'dal Isya. Nah, setelah daras di Darul Faqih, dia biasanya menghadiri setiap ada dari masyayikh yang meninggal atau dari khususnya Sadah Bani Alawi, beliau hadir. Kemudian biasanya kalau misalkan tadi siang ada akdun nikah, di malam hari ada acara yang namanya Mariyah atau Marjah. Apa Maria? Di acara di pengantin laki. Nah, nanti kita jelaskan. Seperti antum bilang, itu acara-acara pernikahan sangat panjang pembahasannya di adatnya ahli tarim. Nah, jadi beliau hadir biasanya bisa sampai jam 10, setengah 10.30 baru selesai acara tersebut. Jadi dari pagi, dari sebelum fajar sudah penuh dengan acara sampai jam 10 malam. Nah, begitu juga hari Senin, dari pagi tetap seperti itu. Kemudian asar hari Senin beliau mengkosongkan waktu untuk menulis nasab Bani Alawi. Jadi buku Indo nasab Bani Alawi. Habib, kalau hari Senin mulai paginya sama seperti hari Ahad, sama. Ya. Cuman di hari Senin itu kelebihannya beliau nyatet nasab, Bib ya. Nasab Bani Alawi yang ditulis sejarahnya sudah berumur 100 tahun lebih, yang ditulis oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Dan itu menjadi buku Indo nasab Bani Alawi sedunia. Habib, yang dipegang Habib Ali Masyhur, Sajarah Nasab itu tulisan asli dari Sayyidina Ali bin Abu Bakar As-Sakran apa sudah disalin oleh Habib Abdurrahman Masyhur? Itu Habib Abdurrahman Masyhur yang pertama kali menulis Sajarah 4 juz. Bukan, Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Sahibul Bughiyah. Habib Ali, Habib Ali.
Jadi yang pertama kali menulis buku nasab adalah Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran. Tapi buku yang syajarah yang ada sekarang itu bukan dari tulisan tangannya Syekh Ali, bukan. Jadi yang pertama kali menyusun adalah Abdurrahman al-Masyhur. Yang Syekh Ali ada tulisannya, Habib? Oh, belum tahu ana, belum pernah lihat. Yang Syajaratul yang dipegang Habib Ali Masyhur itu berarti karangan Habib Abdurrahman Masyhur. Naam. Habib Abdurrahman 4 Masyhur juz. Sahibul Bughya. Berapa juz? Iya. 4 juz. Nah, kok bisa itu dipegang Habib Ali Masyhur? Apa hubungannya Habib Ali Masyhur dengan Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughya? Kok bisa beliau berada di Murabba'ah di situ, Habib? Jadi Al-Habib Salim bin Hafid tadi, Anda pernah juga lihat sebagian ikhwan menulis namanya Al-Habib Masyhur. Itu Ali Al-Masyhur. Kenapa menjadi Ali Al-Masyhur? Karena yang mengasih nama bukan Habib Muhammad. Sebagian ikhwan menulis yang memberi nama adalah Habib Muhammad. Tapi aslinya nama Habib Ali Al-Masyhur adalah dari kakeknya itu Habib Salim bin Hafid, yaitu memberi nama Habib Ali Al-Masyhur sesuai nama gurunya itu Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Yang nisbatkan Al-Masyhur tadi ke Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur Sahibul Bughiyah. Jadi salah satu anaknya Habib Abdurrahman Masyhur namanya Ali. Nah, Ali ini juga memiliki anak putri yang namanya Hubabah Nur. Hubabah Nur tadi menikah bersama Habib Salim bin Hafid. Oh. Yang meninggal di Hud itu bukan, putranya Habib Abdurrahman Masyhur. Di Hud itu putranya Habib Umar bin Salim bin Hafid. Putrinya Nur juga namanya. Enggak, yang ada di makamnya dekatnya Nabi Hud. Itu bukan apa namanya, satu dari memang ada satu dari Al-Masyhur dan satu lagi dari bangsa Al-Habsyi kalau tidak salah. Oh, yang di dekatnya makam Nabi Buba itu, Bib, ya? Nah. Jadi pada zaman tersebut belum ada kendaraan, jadi meninggal waktu ziarah dimakamkan di sana katanya. Berarti Habib Ali Masyhur ini diberi nama oleh Habib Salim bin Hafid karena Habib Salim bin Hafid ini menikah dengan Hababah Nur binti Ali bin Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah. Begitu, Habib? Jadi tadi ana jelaskan juga dari awal bahwa 3 anaknya Habib Muhammad bin Salim bin Hafid, yaitu pertama Habib Ali Al-Masyhur, kemudian Habib Ahmad Al-Attas, kemudian Habib Abdullah Al-Haddad. Itu yang memberi nama adalah Habib Salim bin Hafid, sesuai dengan nama masyayikhnya, guru-gurunya. Nah, itulah hari Senin beliau menyibukkan waktunya untuk tasjil ansab Sadah Bani Alawi. Jadi ada masalah-masalah juga sering kadang dari Rabitah di Indonesia mengirim surat kepada Habib Ali Masyhur. Jadi bukan hanya Rabitah di Indonesia, Malaysia, urusan nasab dari Malaysia, Singapura, kemudian dari Madinah Al-Munawwarah, semua bertanya dan meminta jawaban di dalam masalah nasab kepada Al-Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim bin Hafid pada hari Senin. Kemudian beliau kalau hari Senin salat maghrib di Masjid Jami' Tarim dan melanjutkan membaca kitab Majmu' Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Jadi kitab Al-Majmu' di Masjid Jami' Tarim. Kalau hari Senin beliau tidak mengisi pelajaran di Darul Faqih. Jadi beliau aslinya malam Senin yaitu malam Selasa, tadi hari Senin malam Selasa itu ada acara di Maulid di Masjid Surur. Masjidnya Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Syihab. Yang mana Al-Habib Masyhur pada zaman setelah Syuyu'i, beliau hadir di majelis tersebut. Akan tetapi ada sedikit masalah-masalah yang ingin merubah adat di Masjid Jami', maka beliau memutuskan untuk membuat pelajaran di Masjid Jami' Tarim. Jadi sampai
zaman sekarang. Bahkan beliau berwasiat juga daras setiap malam Senin, malam Selasa tersebut tetap berjalan insyaallah Masjid Jami' Tarim. Kemudian biasanya Darul Mustafa pada dulunya membuat jalsa Isnin di bawah Masjid Jami' Tarim. Tapi sekarang sudah pindah ke Darul Mustafa. Biasanya Habib Masyhur juga setelah salat Isya, beliau lanjut jalsah kepada anggota pengurus Masjid Jami' Tarim. Jalsah tertutup, jalsah khusus untuk membahas Masjid Jami' Tarim. Itu setiap apa, Bib? Kenapa? Setiap apa duduk dengan pengurus Masjid Jami'? Senin setelah salat Isya, Senin malam Selasa, beliau mengkosongkan waktunya untuk pengurus Masjid Jami' Tarim. Terkadang beliau menghadiri jalsa Isnin juga, mengisi di jalsa Isnin. Kalau tidak ada acara-acara yang lain seperti tasabih yang kita sebutkan tadi setelah salat Isya atau acara-acara yang lainnya. Kemudian hari Selasa. Ini hari Selasa mungkin majelis yang dari dulu puluhan tahun juga, hampir 20 tahun lebih, majelis yang paling capek mungkin kita lihat, tapi paling semangat di dalam Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim Al-Habib. Jadi kalau kita lihat, ini adalah majelis yang Selasa, hari Selasa majelis yang paling capek. Tapi bagi beliau majelis yang paling beliau semangat pada hari Selasa tersebut. Jadi hari Selasa ini hari paling sibuk beliau ya, banyak kegiatan. Nah, beliau dari pagi sesuai. Jadi dari pagi tetap jadwal beliau seperti itu, istiqomah. Setelah sarapan beliau bersiap-siap untuk duduk 4 jam satu majelis. Di mana? Jadi majelis al-ifta, majelis fatwa. Di mana? Tempatnya adalah di Darul Faqih, di rumahnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Dari jam 10 pagi terkadang sampai jam 2 siang. 10, 11, 12, 1, 2, 4 jam. Yaitu untuk memecahkan masalah-masalah dan dihadiri oleh mufti-mufti di Tarim. Duduk di majelis tersebut. Nah, kita kepingin tahu ceritanya kenapa Habib Masyhur itu bisa menjadi ketua mufti di Kota Tarim dan bagaimana ceritanya, Habib? Ketika kok bisa beliau dipilih menjadi ketua mufti dan menjadi mufti, bukan hanya mufti tapi muftinya mufti, karena sudah jadi mufti di kotanya mufti seperti itu. Bagaimana kisahnya? Jadi seperti yang disebutkan juga tadi, beliau dari sebelum umur 15 tahun sudah berapa kali khatam kitab Minhaj. Kalau kita mungkin khatam baca dari awal kitab Minhaj, sekali khatam langsung sudah, anak sudah khatam Minhaj. Beliau dalam riwayat beliau sendiri pernah mengatakan, anak ini sudah khatam Minhaj 50 kali dari berbagai guru. Jadi dari berbagai guru, dari abahnya, dari kakeknya, dari guru-guru yang lain, beliau baca. Begitu khatam, beliau mulai lagi dari awal. Khatam di majelis yang ini, beliau mulai lagi dari awal membaca, mencari guru yang lain. Jadi beliau sendiri juga pernah menyebutkan kepada kita bahwa beliau pernah khatam kitab Al-Minhaj 50 kali. Ini sangat sedikit bagi beliau katakan. Bahkan guru-gurunya dulu mengatakan khatam kitab Minhaj saja sampai 500 kali. Jadi begitu juga kitab-kitab yang lain, kitab-kitab yang kecil seperti Muqaddimah. Bahkan di Rubat Tarim waktu beliau belajar dikatakan dulu kita guru-guru kita begitu khatam satu bab seperti bab shalah, di dalam bab shalah begitu khatam disuruh ulang lagi membaca dari awal bab shalah sampai 10 kali khatam bab shalah, dijelaskan oleh para masyayikhnya baru dilanjutkan bab yang lain, supaya di dalam bab shalah
sudah benar-benar difahamkan di bab shalah tadi. Jadi Sejak kapan pada beliau tahun mendapat julukan mufti? jadi beliau menjadi ketua mufti, sedangkan beliau sudah sampai derajat mufti itu dari muda. Tentunya dari umur 20 tahun mungkin sudah nampak beliau membantu membantu abahnya di dalam mengeluarkan fatwa. Akan tapi beliau menjadi mufti Tarim, ketua ini Rais Majelis Al-Ifta di Kota Tarim dari tahun 2021 Hijriah. 2000 berapa, Beb? Pas tahun 2001 itu. Menjadi ketua Beliau, IFTA, ketua mufti. Nah, dan beliau membuka majelis tersebut di Darul Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Itu hari Selasa, beliau duduk sampai jam 2 siang. Iya, marhaba. Kenapa sih kok di rumahnya Faqih Muqaddam terus? Itu nggak ada yang nempati atau memang diwakafkan untuk ilmu atau bagaimana, Beb? Kok rumah Faqih terus yang antum katakan? Jadi memang rumahnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam aslinya dulu sangat kecil. Kemudian ada dari satu bangsa Al bin Yahya, kurang lebih sudah 80 tahun lebih, beliau wakafkan tempat tersebut, rumahnya Sayyidina Al-Faqih. Beliau bayar rumah tersebut dari bangsa Al bin Yahya, beliau wakafkan untuk talabul ilm, khususnya wanita-wanita di Kota Tarim. Dan juga untuk Al-Habib Masyhur yang diserahkan menjadi pengurusnya pada zaman tersebut, sehingga pada zaman ini Al-Habib Masyhur lah yang membangun kembali Dar Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Bahkan bangunan yang ada sekarang itu adalah dengan tangannya Sayyidina Habib Ali Masyhur. Nggak ada yang tinggal di situ. Nah, sekarang udah beberapa tahun sudah mulai pelajar-pelajar dari Indonesia yang perempuan tinggal di situ. Antum pernah tinggal dibuatkan sakan, dan insya Allah kalau sudah siap nanti kita bisa tinggal di situ. Ada syugoh yang dibangun juga untuk tamu, bisa yang ziarah juga insya Allah bisa tinggal di situ kalau sudah siap insya Allah. Antum pernah tinggal? Tinggal gimana? Tinggal di rumah Faqih Muqaddam, yakni menetap di situ. Ya, setiap hari di sana. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Hasan Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan waktu setelah sholat di Masjid Ba'alawi akan melanjut sholat di di masjidnya Syekh Abdurrahman Al-Segaf. Beliau mengatakan, wallahi hadza qalbit Tarim. Sungguhnya ini adalah hatinya Kota Tarim, adalah rumahnya Sayyidina Al-Faqih Muqaddam. Nah, jadi itu hari Selasa beliau sampai jam 2 duduk di situ terkadang. Jadi masalah-masalahnya orang, ada masalah tanah, ada masalah nikah, ada masalah talak, ada masalah yang lain-lainnya, beliau terima di situ dengan para mufti yang lain. Sehingga berapa tahun terakhir ini terlalu banyak yang meminta fatwa, beliau nambah majelis ifta tadi ke hari Sabtu. Nanti kita bahas hari Sabtu. Ini tadi hari Selasa sampai jam 2 siang terkadang beliau setelah sholat zuhur di sana sampai jam 2 menulis fatwa, kemudian pulang. Terkadang kalau misalkan ada undangan yang benar-benar orangnya kepingin Al-Habib Masyhur hadir, beliau hadiri. Apalagi keluarga dekat misalkan. Nah, jadi beliau berusaha menghadirinya. Jadi setelah makan siang, beliau biasanya persiapan asar membaca hadrah Basaudan di Umrahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Sangat mudah. Beliau sendiri yang memimpin. Habaib di Yaman itu, Beb, ya. Kenapa? Ngundang Habib Ali Masyhur, ngundang habaib di sana itu sangat mudah, Beb, ya. Nah, jadi cara ngundangnya masyarakat. Ngundangnya ya
masyarakat itu sudah memang adatnya ahli tarim. Seperti tadi mereka memang berusaha untuk yang pertama kali akan diundang adalah para ulama, para salihin. Jadi tidak akan dibuat acara kecuali Ainut Tarimnya yang memutuskan kapan acara itu. Nah, jadi itulah istilahnya salah. Jadi Ainut Tarim seperti Abdullah bin Syahab di zamannya. Nah, itu kalau mau dilihat undangannya, ya, semua orang yang buat acara menunggu keputusan Habib Abdullah bin Syahab di zaman tersebut. Begitu juga di zaman ini Al-Habib Masyhur yang bahkan masih di zamannya Habib Abdullah juga, waktu beliau sudah tidak menghadiri majelis-majelis, adalah yang dimusyawarahkan adalah Al-Habib Masyhur. Habib, Ainut Tarim itu Ainut Nah. Tarim ibaratnya kan berarti orang yang sangat ditokohkan di kota Tarim. Itu Di setiap kota Tarim. zamannya di setiap zamannya berganti atau ada yang menentukan seperti itu. Nah, jadi bukan ditentukan. Jadi yang sudah kafaah, yang sudah Pantas sampai batasnya itu tadi, seperti dia memang sudah menguasai seperti majelis-majelis tadi, seperti aqdun nikah, kemudian sholat jenazah beliau yang diminta maju oleh ahli keluarganya, maka itu adalah salah satu yang dikatakan Ainut Tarim juga. Jadi itu istilah Ainut Tarim di situ disebutkan. Ajib. Terus jadi orang yang paling yang menjadi pandangannya ahli tarim itu adalah Ainut Tarim. Ajib. Nah, hari Selasa setelah beliau sendiri yang memimpin Hadrah Basaudan, jadi dari pagi itu sudah banyak majelis, yaitu majelisnya satu majelis 4 jam sudah tanya jawab. Jadi Hadrah Basaudan itu beliau sendiri yang memimpin. Jadi bacaan 1 jam tanpa putus beliau yang melantunkan bacaan tersebut. Jadi sampai sebelum maghrib. Di mana, Beb? Bacanya di mana? Bacanya itu di Murabba'ah namanya. Itu rumahnya Al-Habib Abdurrahman Masyhur Sahibul Bughiyah. Murabba'ah itu apa artinya, Beb? Nah, Murabba'ah itu sebuah ruangan yang berbentuk persegi 4. Nah, jadi di situlah adalah ruangan atau zawiyah. Zawiyahnya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur yang jadi tempatnya di samping kediaman Al-Habib Al-Masyhur. Kotak. Itu kotak tapi banyak bolongnya. Kalau gini. Habib, letaknya di mana? Zawiyahnya Murabba'ah Habib Abdurrahman Masyhur itu dari jarak rumah Habib Masyhur itu berapa jaraknya? Jadi bersampingan dengan rumahnya Habib Ali Masyhur. Nah, ada pertanyaan di Murabba'ah itu, Habib. Ada pertanyaan. Nah. Adzan, Habib. Nah. Kita dengarkan azan Kota Tarim sebentar, Habib. Ini masih yang jauh ya azan. Oh, azan apa ini, Beb? Ini sekarang ini fajar sudah. Loh, kok bingung antum? Fajar. Antum kira duhur. Jadi di sini ada dua azan. Oh. Azan yang pertama dan azan kedua. Semua masjid-masjid di Kota Tarim kebanyakan ada azan yang pertama, ada azan kedua. Azan pertama jam berapa? Ada yang azan 40 menit atau 1 jam sebelum fajar, itu ada yang azan. Jadi 1 jam. Banyak tanya, Beb. Subuh kok sudah azan dulu 1 jam sebelum subuh. Kenapa? Memang ada sebagian hadis yang menjelaskan seperti Abdullah bin Maktum itu ada azan Sayyidina Bilal. Jadi memang di zamannya Rasulullah juga memang pernah selalu dilaksanakan 2 azan. Nah, jadi mereka ahli tarim khususnya
Di situ tadi ada Hizbul Quran, Bainal Maghrib wal Isya, dan juga sebelum Fajar, yang dibaca sebelum Fajar. Jadi mulai membacanya setelah azan pertama. Jadi Al-Quran dibacakan berapa juz, sehingga dalam satu minggu itu di Masjid Kota Tarim, setiap Kamis ba'dal Fajar khatam Al-Quran di masjid semua Kota Tarim. Jadi satu minggu khatam Al-Quran. Siapa yang membuat tertib hataman Al-Quran itu, Habib? Yang membuat tertib hizib Quran di Kota Tarim pertama siapa? Adalah itu dari zaman sebelumnya Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu gurunya Al-Faqih Al-Muqaddam Syekh Salim bin Fadl Ba'fadl. Nah, Habib, untuk mempersingkat waktu mungkin, jadi itu tadi apa namanya? Kenapa disingkat? Hari-harinya. Karena setelah ini kita akan lanjut, yaitu tertibnya tadi malam memang adalah tasabih terakhir Al-Habib Ali Masyhur. Kemudian pagi ini adalah khatmul Quran di atas kuburnya Al-Habib Masyhur. Jadi khatmul Quran hari ini, dan insyaallah tadi Ana sudah janji akan sebut bagi hadirin untuk menyebut mereka di Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam supaya sampai ke Kota Tarim. Dan insyaallah yang pertama kali sampai adalah akhirnya Al-Habib Abdul Qadir Ba'abud. Habib, kenapa Habib Ali Masyhur di Murabba'ah itu duduk di satu tiang, nggak pindah-pindah, Habib? Memang di tiang tersebut adalah tempat duduknya Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur, yang dalam riwayat beliau pernah yaqadzah bersama Rasulullah 80 kali. Nah, jadi itulah keseharian Al-Habib Masyhur. Pada malam Rabu beliau lanjut pelajaran, kemudian ditambah lagi imam masjid di Kota Tarim belajar kepada Al-Habib Masyhur pada malam tersebut. Dibukakan satu kitab. Imam-imam masjid di Kota Tarim dikumpulkan di Darul Faqih untuk belajar satu bab di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, jadi dari pagi itu sampai udah 12 jam, dari jam 9 dari jam 10 pagi itu majelis ifta sampai jam 9, jam 10 malam majelisnya beliau tidak tidak ada istirahat. Nah, kemudian hari berikutnya. Begitu juga hari-hari yang lain, begitu juga hari-hari yang lain seperti hari Rabu, seperti hari yang tadi. Hanya saja hari Rabu pada waktu asar ada untuk pemuda-pemuda Kota Tarim. Beliau membukakan satu kitab di dalam fikih di rumahnya Al-Habib Abdurrahman Masyhur tadi, yaitu di tempat Hadrah Basaudan tadi, sampai waktu maghrib. Hari Rabu asar. Jadi pemuda-pemuda, anak-anak muda yang ada di Kota Tarim, beliau menyisihkan waktunya untuk mengajar pemuda-pemuda Kota Tarim di dalam bab fikih. Terus? Dan sekarang sudah membaca kitab Yaqutun Nafis. Kemudian malam harinya juga seperti itu, mengajar juga di Darul Faqih. Kemudian Kamis pagi beliau setelah acara khatamul Quran ba'dal Fajar, beliau melanjutkan mengajar sebagian masyayikh yang sudah mencapai calon mufti. Ada beberapa orang. Di situ beliau membaca Majmu' Syarah Al-Muhadzab di Madhab Syafi'i. Kapan itu? Jadi itu kegiatan. Itu adalah khatamul Quran. Beliau membaca azkar dan awal isyraq duduk. Jadi isyraq duduk, terkadang dulu di Masjid Jami' Tarim. Oh, yang calon mufti ini, Bibi. Jadi pemuda dulu aslinya cuma 3-4 orang. Cuma setelah ada yang sebagian ikhwan yang tahu kepingin tabarukan duduk. Jadi aslinya di dalam majelis tersebut adalah Habib Masyhur memang mengkosongkan waktunya untuk mereka yang masyayikh yang sudah sering khatam al-minhaj membacakan kitab al-majmu' syarah al-muhadzab kepada mereka.
Itu duduknya hampir 2 jam ngajinya. Begitu juga hari Kamis, biasanya sering banyak karena ada sebuah riwayat kalau mau bangun rumah bagusnya pada hari Kamis. Jadi kebanyakan untuk peletakan batu pertama itu pada hari Kamis tadi. Jadi fi bukuri yaumil khamisiha. Ada sebuah riwayat seperti itu, makanya ahli tarim jadi itu hari Kamis, dan sebelum zuhur biasanya beliau mengkosongkan waktu hari Kamis untuk mengajar wanita-wanita di kota Tarim. Tepatnya juga di Darul pagi. 1 jam sebelum zuhur. Dilanjut ba'da zuhur di Darul Zahra. Kemudian ada undangan agigah biasanya beliau hadirin. Kemudian asar beliau membuka pelajaran di dalam ilmu nasab. Enggak, yang Darul Zahra, Bib. Darul Zahra kapan? Ba'da zuhur. Hari Kamis. Nah, terus? Jadi setelah itu biasanya ada acara agigah, undangan yang lainnya, dan biasanya hari asar, hari Kamis, itu biasanya awal asar, biasanya ada lamaran juga. Nah, setelah lamaran biasanya langsung beliau lanjut ke pelajaran di dalam ilmu ansab. Barulah ba'dal maghrib, beliau membuka maulid di Masjid Jami' Tarim. Itu juga hari Jumat. Nah, hari Jumat pagi dari setelah membaca adzkar di Masjid Jami' Tarim, beliau hampir 2 jam memimpin ziarah di pemakaman Zambal. Nah, kalau Jumat terakhir, Zambal, Fure, dan Akdar semua, wah terlalu panjang ini. Jadi jangan pelit-pelit dong. Faqih al-Muqaddam, setelah membaca Yasin di Faqih al-Muqaddam, kemudian lanjut ke Sayyidina Alwi bin Faqih al-Muqaddam, dan di situ juga ada Alwi Ammul Faqih, pamannya Faqih al-Muqaddam. Di sebelahnya. Kemudian yang ketiga yang diziarahin adalah Abdullah Ba'alawi. Abdullah bin Alwi bin Al-Faqih al-Muqaddam. Nah, ini tempat duduknya. Nah, jadi ziarah yang keempat, beliau baca Yasin lagi, memimpin baca Yasin lagi di Sayyidina Abdurrahman As-Segar. Nah, di situ ada abahnya Muldawilah dan Ali Sahibuddar. Kemudian naik ziarah yang kelima ke Sayyidina Ali Khalid Qasam, dan lanjut yang keenam Muhammad Jamalul Lail. Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, ada abahnya Hasan dan juga Syekh Ba'isa. Ahmad Ba'isa. Nah, kemudian dilanjutkan Fatihah lagi ke Muhammad Maula Aidid. Kemudian ke Syekhain, juga ada Syekh bin Abdurrahman As-Segar dan Syekh bin Abdullah Al-Idrus di safnya Faqih al-Muqaddam. Di ujung. Kemudian ke Sayyidina Umar al-Mahdhar ya. Kemudian ke Sayyidina Umar al-Mahdhar, kemudian ke Al-Habib Alwi bin Syahab, dan pagi tadi hari Jumat Habib Umar memimpin ziarah. Setelah Habib Alwi bin Syahab dan Habib Muhammad, beliau menerti Fatihah di Al-Habib Ali Masyhur Muhammad bin Salim. Makamnya Habib Ali Masyhur di mana? Pinggir ya? Ya, itu di saf itu. Di depan. Di saf itu ya. Nah, jadi makamnya Al-Habib nah. Jadi Al-Habib Masyhur sudah lama menulis wasiat ingin dimakamkan di tempat tersebut, sudah dipilih dari berapa puluh tahun yang lalu. Nah, dalam riwayat Anda pernah dengar dari sebagian ikhwannya Al-Habib mengatakan sesungguhnya ini dulu Habib Muhammad Habib Muhammad bin Salim bin Habib minta dimakamkan di situ. Jadi itu yang diambil, ditulis di wasiat oleh Habib Ali Masyhur. Nah, kemudian di situ juga disebutkan Abdullah bin Abdurrahman As-Segar dan Agid bin Abdurrahman As-Segar. Barulah mereka menuju ke pintunya Gubah Sayyidina Ali Idrus
dan menghadiahkan Fatihah kepada ahli Furet, ahli Akdar, dan setelah itu masuk ke gubah Sayyidina Abdullah al-Idrus. Itu tuh tertib ziarah. Setelah itu ziarah ke Sayyidina Sahib Ratib Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Situ juga baca Yasin di Sayyidina Idrus, Yasin ketiga, Yasin yang keempat dibaca di Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Baru menuju ke putranya itu Habib Hasan bin Abdullah al-Haddad. Barulah ke gubahnya Habib Abdullah bin Syekh al-Idrus. Nah, jadi tertib ziarah kurang lebih di Imam Haddad. Biasanya beliau juga memberi nasihat kepada kita. Jadi ziarah semuanya kurang lebih 2 jam. Itu habis itu mana, Beb? Biasanya setelah itu siapapun dari ahli keluarga, kalau Jumat terakhir ke Zambal, setelah Zambal di Abdullah bin Syekh menuju ke Furet, pemakaman Furet, baca Yasin lagi. Jadi kalau akhir Jumat baca Yasinnya 5 kali. Nah, jadi makam sahabat baru itu terakhir setiap Jumatnya. Kapan? Makanya sebut kenapa, Beb? Cok disimpen tantem ikon. Kenapa? Ziarahnya kemana? Jadi memang aja? pernah Jumat terakhir. Jumat terakhir setelah Zambal, Furet, itu saya Salim Bafadal, kemudian Sohib Bajahdab, Alwi Bajahdab, Ahmad bin Alwi Bajahdab, itu kapan? Yaitu kalau Jumat yang bukan Jumat terakhir, jadi dari Jumat pertama setiap bulannya, kemudian Jumat kedua, Jumat ketiga. Nah, jadi setelah Abdullah bin Syekh ke Sahibut Taghah, kemudian masuk lagi ke dalam kubahnya Abdullah al-Idrus, yaitu di situ dihadiahkan Fatihah juga kepada keturunan al-Idrus yang ada di situ. Kemudian ziarah ke Hubabah Aisyah, yaitu istri daripada Habib Abdullah al-Idrus. Nah, anaknya Sayyidina Umar Muhdar. Kemudian setelah itu biasanya ziarah ke Salim bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman as-Segaf. Nah, jadi abahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah, kemudian baru menuju ibunya. Biasanya ziarah sebenarnya setelah itu adalah ke siapapun ahli keluarga kita yang ada di pemakaman Zambal. Nah, oleh karena itu Al-Habib Masyhur biasanya ziarah ke ibunya, yaitu Hubabah Zahra. Baru ke Hubabah Nur bint Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Nah, istrinya baru menuju, nah, kemudian baru menuju ke Bajahdab. Ahmad bin Ali Bajahdab. Kemudian ke Habib Abdullah Asy-Syatiri. Nah, kemudian baru ke siapa namanya Al-Kaf dan Al-Habsyi di situ, dan terakhir ke Hubabah Zainab Ummul Fuqara, istrinya Al-Faqih Al-Muqaddam. Pertama dibuka oleh Al-Faqih Al-Muqaddam dan ditutup oleh istrinya Al-Faqih Al-Muqaddam, yaitu Hubabah Zainab Ummul Fuqara. Nah, di tengah-tengah perjalanan menuju keluar, disitulah beliau fatihahkan juga Habib Abdullah bin abahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, itu Habib Husain bin Tahir, dan salah satu gurunya Habib Masyhur yang beliau belajar juga bersama beliau, yaitu Al-Habib yang dijulukan Ibn Hashim, Habib siapa namanya, Ibn Hashim, salah satu cucu Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dimakamkan di situ juga. Dan barulah menuju ke pemakaman sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, Ashabul Badr. Di situ dihadiahkan Fatihah. Kemudian sebelum keluar lagi, Fatihah yang terakhir ke semua ahli basyar. Berapa sahabat yang dimakamkan di Tarim? Nah, dalam riwayat di situ ada belasan sahabat, yaitu 13 sampai 14 sahabat. Bahkan ada riwayat yang mengatakan di Tarim, di pemakaman Tarim saja ada 70 sahabat yang dimakamkan di situ. Terus kemudian dari sedangkan pagar yang dibuat oleh Al-Habib Abdurrahman al-Masyhur adalah di situ dikatakan adalah belasan sahabat. Jadi setelah itu biasanya beliau futur, sarapan, setelah sesi ziarah seperti kalau Jumat terakhir Furet, setelah Furet dan Akdar beliau futur. Setelah futur beliau
mempersiapkan waktu untuk ngisi di radio. Jadi ada pertanyaan fatwa di radio setiap Jumat. Aslinya setiap Jumat, tapi karena Jumat pertama dan Jumat terakhir beliau terlalu sibuk sehingga memilih satu orang untuk menggantikan beliau. Sedangkan Jumat yang kedua dan Jumat yang ketiga beliau sendiri yang mengisi acara di radio tersebut. Setelah acara di radio biasanya, yang mana pada Jumat pertama, kalau misalkan selesai ziarah, beliau menuju ke Mistah. Di situ adalah kakeknya, itu Habib Salim bin Hafid. Beliau membaca burdah. Setelah sampai di sana membaca Majmu'ah Habib Abdullah bin Salim bin Tahir, kemudian membaca burdah, qasidah burdah. Jumat pertama setiap bulan. Baru beliau pulang ke rumah, dan biasanya setiap balik sebelum persiapan mandi sholat Jumat, rumahnya beliau diketuk. Minta pemuda-pemuda di Kota Tarim minta ditertibkan. Hari ini Jumat ini minta dikirim dakwah kemana. Itu meminta Habib Masyhur memilih ke daerah mana mereka harus diutus berdakwah. Karena pemuda di Kota Tarim setiap Jumat menyebar ke keluar Kota Tarim untuk berdakwah. Dan yang memutuskan itu adalah Habib Masyhur sendiri. Itu setiap Jumat? Menentukan tempat-tempatnya. Setiap Jumat. Jadi beliau baru sampai rumah, beliau ya puluhan. Terkadang Jumat itu ada 20, ada sampai 30. Jadi beliau masuk ke rumah, terkadang baru masuk ke rumah, ini baru sampai base-nya. Satu base mau keluar dakwah. Minta Habib Masyhur Fatihahnya dan tujuannya kemana diutusnya. Setelah itu beliau mandi Jumat dan langsung ke Jumatan. Antum berapa tahun? Beliau hari Jumat masuk sudah tahun ke-10, alhamdulillah. 10 tahun bersama Habib Ali Masyhur. Nah, alhamdulillah. Mufti antum ini, Beb. Jadi setelah tadi Jumat, beliau kalau hari Jumat tidak menerima undangan. Jadi menyibukkan diri di rumah sudah. Kalau misalkan ada tamu yang mendadak, beliau terima hari Jumat itu untuk dijamu di rumah beliau. Akan tapi undangan di luar beliau jarang menghadirinya karena memang beliau mensibukkan dirinya untuk bersolawat di rumah dan hal-hal yang lainnya. Begitu juga asar hari Jumat. Hari Jumat itu beliau sibukkan diri juga dengan mengajar keluarga dari wanita-wanita. Jadi keluarganya Habib ratusan, baik itu dari dari istri keponakan dan yang lain-lainnya. Itu dikumpulkan semua wanita-wanita dari keluarga belajar di rumah beliau. Kapan itu, Beb? Asar hari Jumat. Setiap Jumat asar. Nah. Kemudian beliau maghrib biasanya pindah-pindah. Kalau malam Sabtu pindah-pindah masjid-masjid di Kota Tarim membuat maulid. Nah, ini tertibnya beliau. Kemudian hari Sabtu, karena tadi Ana bilang hari Selasa sudah tidak cukup untuk majelis fatwa, majelis ifta itu, beliau tambah waktu hari Sabtu sebelum zuhur memang ada pelajaran wanita juga di Darul Faqih. Nah, setelah zuhur beliau sholat zuhur di Darul Faqih kalau hari Sabtu dan duduk dari setelah zuhur sampai sebelum maghrib satu majelis untuk menulis fatwa. Nah, ini baru dalam tahun ini majelisnya yang baru hari Sabtu. Jadi hari Sabtu beliau makan siangnya pun di Darul Faqih. Bahkan beliau mengkosongkan waktunya tidak menerima undangan juga hari Sabtu. Jadi untuk menulis fatwa, karena banyaknya masalah orang pertanyaan-pertanyaan, baik itu masalah tolak, masalah yang lainnya, beliau sisihkan waktunya pada hari Sabtu untuk menyelesaikan fatwa-fatwa tersebut. Jadi setelah zuhur duduk,